Yang pertama, pastikan Anda telah berusaha. Jadi yang wajib bagi Anda berusaha. Sehingga seorang suami, asalkan dia sudah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan, akal, dan tenaganya, kok ternyata nggak dapat duit, tidak dosa istrinya kelaparan. Ingat, nggak mampu dong gimana? Suruh ngerampok? Nggak dong. Yang nggak bener itu orang ongkang-ongkang istrinya suruh kerja. Dianya iktikaf di masjid, kurang ajar dia itu. Dianya ikut pengajian ustadz misalnya nih. Kadang-kadang ustadz tuh bikin alasan oleh pemalas. Istrinya ngadu ya, suami saya ikut ustadz terus ke sana kemari, tapi nggak pernah ngasih nafkah. Keblinger, pergi ke sawah sana, jangan ikut ustadz. Ini ada orang nggak malas nggak mau cari nafkah, gayanya ikut pengajian, putar sana putar sini, masya Allah. Dia sebenarnya pemalas aja, zalim dia, haram, dosa. Hati-hati. Tapi kalau Anda sebagai seorang suami sudah berusaha semaksimal mungkin, ya kok nggak dapat, nggak dosa, karena Anda sudah maksimal. Nanti peran istri membantu setelah itu. Sebab ada pengaduan begitu, ada istri suami ongkang-ongkang, istrinya tuh pergi puasa itu marah-marah kok. Suami tidak pernah kerja, minta duitnya marah-marah, istrinya suruh kerja di pasar. Innalillah. Wow, rajin ngaji apaan? Ngaji gombal itu. Hati-hati, nggak boleh begitu dengan hawa nafsu, nggak boleh. Kalau ada di sini tobat Pak, tobat. Karena ini pengaduan bukan satu dua perempuan. Cuman ada juga Pak, Bu, perempuan seorang suami itu ngadu, Bu ya, istri saya itu dikasih berapa saja tetap nggak cukup, dandang jebol itu. Jadi dikasih apa? Tetap tidak cukup. Bahkan kadang belum apa-apa sudah ada tagihan kredit. Waduh, ada memang model perempuan begitu, nggak pernah pikir kemaslahatan suaminya. Belum apa-apa sudah beli ini, boros. Ini nggak bisa mendukung suaminya untuk berjaya. Saya teringat seorang guru mulia. Dia bercerita, saya itu ngasih kepada istri itu nggak banyak. Cuman herannya, padahal saya ngasih kayaknya pas-pasan untuk nafkah. Cuman dia pintar nabung. Di saat saya butuh, ada. Oh ini baru istri hebat. Istri hebat ngatur keuangan di rumah tangga. Dan kemudian juga ada urusannya dengan keberkahan. Ya ada orang bekerja di sebuah tempat, nggak punya anak. Ada satu orang lagi bekerja di tempat yang sama, gajinya sama. Yang kedua itu punya anak 3, nggak pernah punya masalah ekonomi, biasa saja. Yang nggak punya anak itu ngutang terus. Ini namanya hidupnya nggak berkah. Cara hidupnya yang salah. Ada begitu tuh. Nah makanya kalau ada orang menemukan dalam dirinya kok hidup yang merasa kayak kurang terus, bahkan itu bisa jadi bukan karena kurang beneran, kurang pandai mengatur pengeluaran. Kadang beli sesuatu yang enggak. Bahkan kita suatu ketika ada satu orang mengatakan nggak bisa membayari anaknya sekolah, katanya punya banyak utang. Ketemu saya paham bahwa ini nggak bener banget. Tasnya itu kelihatan tas mahal ya, tasnya tas mahal dan bajunya bagus. Akhirnya tak sengaja dia handphone mahal. Wah ini nggak bener ini orang. Eksem tuh ikuti gaya hidupnya orang itu. Kalau perempuan kayak begitu tuh, gaji berapapun suaminya nyungsep terus itu. Nggak tahu nemu di mana perempuan begitu tuh. Anda membaik semuanya soleha. Ya tadi bapak-bapak yang kayaknya ngaji terus nggak pernah makan, nggak tahu itu nemu di mana juga itu sama. Saya nggak seneng dengan model begitu tuh. Lagi-lagi nggak tanggung jawab itu ya. Kalau Anda lemah nggak bisa bekerja karena sakit atau sudah berusaha, itu peran istri penting banget. Ada pada zaman Nabi, saya perlu kasih contoh ini, nggak usah kasih jawaban itu supaya nggak, saya nggak ngerti kejadiannya kayak apa sesungguhnya. Pada zaman Nabi ada seorang perempuan ngadu kalau bapak suaminya tuh fakir, nggak punya duit, dia selalu dia nombokin terus. Nabi orang adil, bijak seorang Nabi. Nabi kasih jawaban, ibu, kalau suami ibu nggak ngasih nafkah, ibu boleh minta cerai. Haknya itu. Tapi sudah punya anak, bagaimana cerai? Kan berat. Ada pilihan lagi ya Rasulullah? Oh ada. Kamu yang mencukupi kayak kemarin itu, karena kamu punya duit, kamu yang cukupi, kamu dapat 2 pahala double. Kata perempuan itu karena dia cerdas, ya Rasulullah. Yang kedua saja, biar aku yang ngasih nafkah untuk suamiku, tapi aku keren, pahalaku gede, gitu loh. Itu perempuan yang baik. Jangan ribet kok, ngamuk kok setiap hari. Alhamdulillah, Anda masih punya duit, biarpun suami tidak punya duit. Sampai ada kisah itu, setelah ada hadis ini, setelah di generasi berapa tuh perempuan-perempuan yang membaca hadis ini, yang dari perempuan yang pintar-pintar itu, setelah baca hadis ini ngomong begini, ya Allah, jadikan suamiku melarat, biar yang kaya saya saja ya Allah. Yang penting cukup rumah tangganya ya, biar suaminya melarat. Amin, mau gitu Bu? Ibu yang banyak duit, suaminya melarat, yang penting cukup, buka Quran bisa, mau gitu kan? Bingung deh, takut kedengaran sama suaminya. Ini guyonannya seorang ustazah itu gitu, biar suaminya ngaji toh, biar saya. Artinya apa Ibu? Kalau suami tidak mampu jangan dipaksa, akan tapi yuk ditolong. Makanya pertanyaan tersebut saya nggak ngerti, Anda ngasih berapa sih? Nggak cukup. Ini pertanyaan kadang-kadang masih berubah begitu lagi, nggak. Kadang bisa saja dicukup-cukupkan cara hidup yang benar. Cara hidup mungkin belanjanya harus belanja yang banyak. Sekalian biar lebih murah, cara masaknya seperti apa, ya, seperti itu ya. Jadi yang pertama adalah usaha yang serius. Kalaupun sudah usaha ternyata nggak dapat, Anda tidak dosa. Kemudian yang kedua, mengatur cara pengeluaran.
Harus Anda bisa masak. Kalau nggak bisa beli panci 2, panci 1. Masaknya gimana? Nggak usah pakai gorengan, pakai nasi liwet. Saya ajari. Nasi liwet itu bikin ngiler juga loh ya, kalau Anda tahu caranya. Nasi liwet. Enak itu, sehat. Nasi liwet kalau sudah mulai masak begitu, Anda potong-potong sayur kacang, kecipir, parutan kelapa, kasih bumbu sedikit, telur asin, ikan asin di atasnya, nggak usah digoreng kan nasinya. Nanti asinnya meresap tumpangin di atasnya. Terus biarin nanti apinya dikecilin, Anda nyapu-nyapu, nanti habis itu tublek makan berdua sama suami. Waduh, ngiler tuh enak, nggak pakai mahal-mahal. Hidup kok susah banget itu. Kayak yang bikin susah hidup itu sebetulnya bukan karena nggak ada duit, action. Ikuti gaya hidupnya orang. Allah. Ya ini makanya pertanyaan begitu kadang-kadang kita nggak tahu apakah betul dia nggak punya duit atau bang cara hidupnya yang salah. Makanya yang kita benerin. Pertama usaha yang bener, yang kedua cara hidup yang bener. Di antaranya jangan gampang utangan. Ngutang beneran atau ngutang belanja. Oh, ngutang belanja itu ada yang nyiksa. Saya pernah hidup ngutang belanja dulu waktu masih sekolah. Saya cerita ini. Kalau Anda nyesek karena ngutang belanja, waktu saya sekolah dulu ngutang belanja. Jadi antara kampus dengan tempat tinggal kita ini, warungnya lesannya lembut. Ya, ini toko ente ambil kapan saja boleh. Tapi kan nyatet. Ambil aja akhir bulan nyungsep. Tak pikir ini kok bodoh banget saya ini. Baru setelah saya setengah gila 2 tahun baru sadar salah cara belanja saya. Tak tuker, tak kasih duit. Kalau kurang tanggungan ente loh ya, awas loh ya. Jadi maksudnya jangan biasa kayak ngutang, kayak kredit ini nyungsep. Bahaya ya. Jadi maksudnya kita benahi cara hidup saja. Biasa sederhana. Kalau Anda ingin kalau Anda gengsi makan sederhana, Anda ini siapa? Umat Nabi Muhammad. Ayo makan nasi bungkus dengan saya bareng-bareng. Saya doyannya rujak ulek kok. Saya makan di resto yang mahal tuh bingung makannya juga. Nah, udah nasi jamblang kondisinya apa sih? Nasi lodeh sudah. Nasi bobor juga enak sudah. Tahu sama macam-macam ikan asin tuh waktu saya di Yaman tuh mahal banget ikan asin. Kangen sama ikan asin. Di sini buang-buang. Sudahlah, jangan aneh-aneh dan biasa saja. Hidup yang gampang. Yang repot adalah hidup action. Kalau hidup harus begini, atau begini, main begini, tersiksa nyungsep, banyak utang tuh lihat, banyak kredit dia tuh. Sampai haji utang, umrah utang, dijilid utang. Jangan begitu ya, hidup yang sederhana, enak, ayem, tentrem, nggak banyak beban. Allah alam bisawab.